Mario Teguh, Golden Ways. Sebelum kita mendengarkan curahan hati sahabat-sahabat super kita, Pak Mario, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Apa itu? Seandainya melampaui batas itu memasukkan emosi di dalamnya, seperti apa yang harus dihindari? Super sekali. Sebelum kita masuk ke meme-nya, saya tanya dulu, emosi itu baik nggak? Bisa baik, bisa buruk. Jangan emosi. Emosi itu baik ya? Tuh, batasan lagi ya, emosi itu ada dua. Emosi yang plus, emosi yang melebihkan, menghebatkan, dan yang menghinakan. Marahlah, asal jangan kau gunakan kemarahanmu untuk merusak penghormatan kepada dirimu sendiri dan hubungan baik dengan orang lain. Tapi kalau marah melihat pejabat korup itu harus. Hanya marahnya tidak harus teriak-teriak, marahnya menjadi mahasiswa yang hebat, ikut pemilu, jadi presiden yang menggemparkan. Yuk kita lihat meme-nya. Yang paling mengagumkan adalah orang yang berpendapatan terbatas, tapi berbelanja seperti pendapatannya tidak terbatas. Ada di mana mereka ini biasanya? Di mana? Di pusat grosir atau di mall? Orang ini tidak suka pusat grosir karena hemat. Mereka suka di tempat di mana mereka kelihatan ngupi-ngupi. Gitu. Cing-cing aku di mall gitu. Ya, beli tas sudah banyak tapi bilang aku suka ini apa? Warnanya lucu. Coba itu. Ini orang-orang yang menderita dalam hidupnya karena kejar-kejaran dengan hutang. Dia dibatasi oleh apa? Ini orang yang tidak dibatasi. Ini orang yang istilahnya diliarkan. Kan programnya namanya melampaui batas. Batas itu perlu loh ya. Coba lihat. Ini gelas. Airnya jadi seperti apa bentuknya? Seperti gelasnya. Seperti gelas. Ada botol, begini bentuknya. Airnya seperti apa? Seperti botol. Karena batas yang ada bentuk dalam kehidupan Anda menentukan bentuk Anda. Lihat ya. Baik, ini batasan saya. Keluar dari itu nggak baik. Saya berhenti di sini. Jujur, di luar itu tidak jujur. Saya berhenti di sini. Oke? Menghormati orang tua, lewat dari situ kurang ajar, di sini saya, di sini. Menjaga amanah. Di luar itu saya tidak amanah. Yo, hidup saya seperti apa? Baik. Karena berada di dalam batasan kebaikan. Tuhan mengilhamkan kebaikan dan keburukan pada waktu kita lahir. Itu sebabnya semua penjahat juga tahu kebaikan. Buktinya apa? Anda diharuskan baik kepada anak-anaknya. Lihat, bahkan penjahat pun menuntut kebaikan. Berarti kebaikan itu luas dan besar. Jadi kalau gitu jangan liarkan diri sampai keluar dari batasan kebaikan. Pada detik Anda keluar dari kebaikan, Anda masuk ke B yang satunya namanya keburukan. Perhatikan itu. Pada detik Anda tidak jujur sedikit saja sudah deg-degan. Iya. Pesannya, yuk jangan meliarkan diri, hiduplah sebaik-baiknya dalam batasan, karena kebaikan itu batasan yang paling luas. Keburukan itu kelihatannya bebas, tapi itu penjara. Tuh. Super sekali Pak Mario, kini kita akan mendengarkan curahan hati dari salah satu sahabat super kita. Silakan Bapak Fakih. Assalamualaikum Pak Mario, salam super. Salam super. Nama saya Fakih. Umur saya 20 tahun. Fakih? Iya, Fakih. Oh ya. Oke, umur saya 20 tahun, saya seorang mahasiswa. Yes, Pak Fakih. Saya mempunyai hobi yang melampaui batas, Pak. Kebetulan hobi saya ini adalah traveler, Pak, gitu. Melampaui batasnya gimana? Jadi naik gunung? Iya. Enggak, bukan Pak. Jadi kan traveler itu biayanya juga enggak sedikit gitu. Saya rela-relain buat apa? Enggak makan, enggak apa gitu. Kemana? Terus enggak beli. Travelingnya kemana? Ya muter-muter, ya kemana lah gitu. Kalau muter-muter tuh nggak jauh, Pak. Itu keliling Indonesia, Pak. Keliling Indonesia. Keliling Indonesia, iya. Kemana? Pertama kali sebut kotanya, tempatnya. Kalau saya kemarin baru Surabaya.
terus Probolinggo, Bali. Surabaya, Probolinggo itu dekat. Iya, terus ke Bali Pak saya. Terus Bali juga dekat. Iya, itu kan Lewat dalam satu putaran gitu Pak. Ya, terus muter kemana lagi? Terus saya ke Banyuwangi, Bali, Banyuwangi. Terus, ya itu dekat. Iya. Ya, gitu Terus mana aja, Pak. lagi? Iya. Habis itu ke Surabaya lagi. Tuh, sebenarnya lihat, saya mau kasih batasannya. Ya batasannya saya buka, saya tunjukkan ternyata dia membatasi dirinya terlalu sempit. Baru Gilimanuk, Bali, Kuta, Legian itu sudah muter-muter. Itu sempit Pak. Gasing aja muternya lewat dari itu. Oke? So, katakan saja Anda sudah suka traveling. Ini kan ada biayanya. Iya, benar Pak. Ada masalah apa dengan biaya ini? Iya, jadi kan saya juga mahasiswa juga, saya nyambil lah, terus juga dari orang tua juga. Nah, saya saking berlebihan itu nggak jajan, nggak beli pakaian, jadi istilahnya ke kampus itu biasa aja gitu, malah terhitung apa ya, celananya itu udah lama gitu Pak. Iya, kelihatan. Iya Pak, gitu Pak. Jadi Mama bilang, kamu kumpulin uang jangan buat jalan-jalan lah, buat penampilan gitu. Good. Iya, Salah terus- nggak Mama? Enggak. Iya, enggak sih Pak. Iya, nggak salah. Iya, Mama terus nggak habis salah. itu Terus? teman-teman saya bilang, lu gimana mau dapet cewek gitu. Dia bilang, lu udah melampaui batas gitu. Makanya saya bilang, apa iya saya bilang melampaui batas gitu. Saya bilang, Anda cowok? iya cowok Pak. Cowok Pak, alhamdulillah Pak. Udah, batas dulu. Nih loh, cewek. Ada yang baik nggak? Ada Pak. Ada. Bandingkan, baik mana cewek baik dengan wanita baik? Wanita baik Pak. Itu loh, batas. Kalau Anda mau jadi perwira tinggi dalam kehidupan ini, tidak harus jenderal di militer atau kepolisian. Perwira tinggi itu orang yang didengarkan kata-katanya, yang berpengaruh, itu perwira. Oke, itu berderajat tinggi. Kalau Anda mau berderajat tinggi, hormati wanita. Jadi bisa dibayangkan kalau saya bilang isi Bu Lina, ini cewek gua. Atau presiden bilang ke ibu negara, ini cewek gua. Coba. Batasan. Kalau Anda mau mendewasa, wanita itu bukan cewek. Iya kayak gitu Pak, saya bingung Pak gitu. Istilahnya, ini melampaui batas apa gimana gitu. Good, kita dengarkan dulu, kita berikan tepuk tangan. Pak Fakih, sekarang Pak Sony, apa ceritanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Salam super Pak. Bener-bener berteman ya dengan saya. Assalamualaikum gitu. Oke. Oke. Nama saya Sony Pak, umur saya 23 tahun. Berapa? 23 tahun. Bapak umur berapa Pak Fakih? 20. 20, 23. Terus gimana Pak? Ya maksudnya di usia saya yang 23 saya rasa kayaknya buang-buang waktu banget selama keseharian saya. Maksudnya banyak hal yang saya tidak lakukan dengan penuh manfaat Pak. Contoh misalnya saya banyak suatu keinginan atau tujuan yang besar, namun saya sudah berusaha untuk mendapatkan itu. Apa? Contoh misalnya saya ingin bisa belajar bahasa Inggris misalnya Pak. Super Saya ingin sekali. bisa bahasa Inggris misalnya, berbicara misalnya dengan lancar. Namun kayaknya motivasi di awalnya saja gitu Pak, yang saya semangat di awalnya saja. Terus Nah, turun. saya padahal sudah memikirkan hal-hal positif, saya pasti bisa. Terus kalau saya bisa enak, bisa dapat kerjaan lebih enak dan lain-lain. Namun tak kenapa ketika awalnya saja semangat, lalu ketika pas proses dan akhir biasanya itu saya gagal oleh rasa malas, rasa malu, rasa takut. Nah, Malas, malu, dan takut. iya, malas, Lengkap. malu dan takut. Lengkap, Pak. Nah, maksud saya itu saya ngerasa kayak nggak punya mental baja gitu Pak. Bagaimana sih untuk biar dengan mudah mengalahkan rasa malas, malu dan rasa takut itu dengan mudah tanpa adanya perang batin Pak. Super sekali. Nih, sekarang saya tanya dulu. 3 masalahnya adalah Malas, malas, malu, takut. Sudah tahu toh? Sudah tahu Pak. Sudah tahu. Yuk kita lihat batasnya ya. Sudah tahu apa yang harus dilakukannya tapi tidak dilakukan. Kenapa? Malas Pak. Lawan dari malas adalah nanti Rajin. dulu biar dia. Dalam bahasa Indonesia yang Anda ketahui, Rajin Pak. rajin.
Kalau lawan dari malu, Berani, Pak. berani. Kalau lawan dari takut, berani. Malu, Ini percaya diri, bahasa Pak. Indonesianya lain anak ini. Nah, masalahnya di mana, Pak? Kan Anda sudah tahu. Iya, Pak. Masalahnya gini, Pak. Misalnya saya lagi misalnya mau mencapai sesuatu, saya harus belajar misalnya. Ya. Namun ketika saya melihat sesuatu yang menyenangkan hati, itu ada perang batin, saya jadi malas belajar gitu, Pak. Susah untuk mengalahkan hal itu. Perang gitu. batin, Anda itu dari aliran kebatinan apa, Pak? Perang ya, seperti inilah, Pak. Misalnya saya mau kenalan deh sama cewek misalnya. Cewek apa wanita? Wanita, Pak. Wanita, oke. Gimana? Anda mau kenalan dengan seorang wanita? Ya, saya mau kenalan dengan seorang wanita. Tujuan saya kan ingin memiliki pacar misalnya. Nah, namun ketika pas saya ngeliat wanitanya, saya di pikiran saya udah pasti gitu. Wah, kalau misalnya saya kenalan, saya tidak paling efek yang paling negatif, paling diusir sapam gitu loh, Pak, misalnya. Maksudnya nggak nyampe mati lah bahasanya gitu. Terus? Nah, cuman kenapa saya tetap nggak maju? Karena saya kayak banyak pikiran negatifnya, Pak. Gitu. Maksudnya jadi saya perang batin maju nggak gitu, Pak. Jadi Anda Maju banyak kayak gitu. pikiran negatif. Banyak pikiran negatif. Lawan Maksudnya dari negatif apa? positif. Tapi susah, Pak. Tetap saya udah berkali-kali pikir positif, negatif selalu menguasai gitu, Pak. Good. Terus ada bilang tapi susah, Pak, gitu. Susah sih karena nggak maju aja gitu, Pak. Pak, saya sekarang lumayan lancar bahasa Inggris. Ya toh? Sudah lumayan. Tapi dulu tahu nggak di SMP 3 di Malang waktu saya belajar bahasa Inggris itu gini loh. That is the door, that is the dog, that is Budi. That is Budi's mother, that is Budi's sister, that is Budi's... this is the dog, gitu kan? Dan Bapak ingin lancar langsung ya, tapi tanpa latihan. Enggak, sebenarnya saya tahu saya harus latihan, cuman saya selalu dikalahkan oleh rasa malas dan... Supaya tidak malas, apa yang harus Anda lakukan? Ya, pikirin motivasinya diperbesar lagi kali, Pak ya. Nah, kalau motivasinya diperbesar, apa yang Anda lakukan? Ya tinggal bayang-bayangin doang, Pak, paling. Motivasi. Ini betul-betul dari aliran kebatinan ini orangnya. Pak, lawan dari malas itu rajin. Rajin itu adalah istilah untuk tindakan yang berlanjut. Segera bertindak lalu berlanjut, itu namanya rajin. Sudah tahu, kan? Iya, Pak, harus rajin. Ya, terus masalahnya apa? Iya, sulit, Pak, untuk rajin itu. Sulit. Bayangin, sulit. Ini loh, bagaimana mau bangun keluarga, bangun pagi aja susah. Tuh loh, Pak, sulit. Lalu siapa yang bisa bantu Anda, Pak? Kalau Anda sendiri mengatakan sulit. Diri sendiri sih sebenarnya. Nah, caranya membantu diri sendiri bagaimana? Saya kadang melakukan denda terhadap diri sendiri. Sering. Ya, jadi misalnya saya waktu itu misalnya bangun subuh selalu telat misalnya. Cuma saya bertekad misalnya setiap hari kalau misalnya saya bangun subuh telat, saya akan ngasih duit sebesar segini untuk orang ini. Jadi otomatis kayaknya jadi nggak telat lagi gitu, Pak, setelah itu. Karena nggak punya duit? Bukan, karena saya takut kehilangan uang itu, Pak. Takut kehilangan uang. Kalau telat subuh jadi dia harus bayar. Dan itu banyak saya lakukan ke berbagai hal yang saya inginkan dengan tekanan itu, Pak. Kira-kira benar nggak sih itu sebenarnya? Pak Fakih, nasihati dia coba. Ya, Pak. Coba. Jadi 3 tahun. menurut saya, Pak, dia terlalu dibatasi, Pak. Oleh siapa? Oleh rasa takutnya dia sendiri, Pak. Oleh rasa takut dia? Iya. Tadi kan dia bilang, oh saya mau melangkah gini, tapi saya malas gini. Oh, kebanyakan tapi, Pak, saya bilang. Iya. Benar. Apakah kalau dia lebih rapi bisa dipertimbangkan? Bisa. Bisa. Dia manis tuh. soalnya. Kenapa? Lebih milih cowok yang manis daripada cowok yang ganteng.